Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semuanya. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah menyusun laporan keuangan. Masih ingat bahwa dalam menyusun laporan keuangan ini bisa kita mulai dari menyusun neraca lajur. Di dalam neraca lajur ada beberapa laporan keuangan yang sebetulnya sudah kita susun, diantaranya itu laba rugi dan neraca. Kemudian untuk laporan keuangan yang selanjutnya bisa diambil datanya dari neraca lajur, hanya beda formatnya saja. Untuk yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ada dua bentuk, yaitu bentuk single step dan bentuk multiple step. Bentuk single step adalah bentuk yang paling sederhana, hanya memisahkan antara pendapatan dengan beban. Bentuk single step ini tidak membeda-bedakan antara pendapatan operasional maupun non operasional, beban operasional maupun non operasional. Kemudian untuk yang multiple step ini agak berbeda, karena di dalam bentuk multiple step itu kita bedakan antara pendapatan operasional dengan pendapatan non operasional, beban operasional dengan beban non operasional, sehingga agak lebih rinci sebetulnya di dalam bentuk multiple step. Namun hasil akhirnya antara bentuk single step dan bentuk multiple step ini sama, hanya berbeda pada susunannya saja. Ini laporan laba rugi. Laporan laba rugi, kalau kita punya data neraca lajur, sebetulnya data-data ini diperoleh dari kolom laba rugi di sini. Nah, kalau di neraca lajur sudah ketemu labanya sekian, 1.796.000 misalnya, maka di laporan laba rugi ini hasilnya juga sama, hanya beda pada susunannya saja. Kalau di neraca lajur susunannya berlajur-lajur seperti ini, kalau di laba rugi sudah tersusun secara sistematis, ya, membedakan pendapatan dan beban. Contoh data-data ini diambil dari neraca lajur. Pendapatan jasa, nah ini di sini 10.400.000. Kemudian beban-beban mulai dari beban asuransi dan sampai dengan beban kerugian piutang diambil di sini. Nah ini. Lalu data-data ini diambil dari mana? Kalau kita tidak menyusun neraca lajur, data-data ini diambil dari neraca saldo. Tentunya neraca saldo yang sudah disesuaikan. Ini datanya, diambil dari sini. Tentu kalian masih ingat bagaimana menyusun laba rugi dan neraca pada neraca lajur. Datanya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Saya kira bisa dipahami ya untuk menyusun laba rugi, hasilnya sekian. Kemudian untuk laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Dalam laporan perubahan modal kita menghitung berapa jumlah modal akhirnya. Tentu diawali dengan berapa modal awalnya, kemudian adakah penambahan atau pengurangan, kemudian dihitung kalau ada penambahan berapa, kalau ada pengurangan berapa. Yang bisa menambah modal diantaranya adalah laba. Ini penambahan modal diantaranya adalah laba dan setoran modal. Kemudian yang mengurangi modal yaitu prive dan rugi. Contoh dalam kasus ini modal awalnya 11.250.000. Dari mana? Dari neraca lajur ini. Ya, bisa dari kolom neraca ini, bisa dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Ini kita lihat. Tidak lagi
melihat neraca saldo yang depan, tapi melihatnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian 11.250.000. Bisa juga dari kolom neraca 11.250.000. Kembali ke laporan perubahan modal. Hasil dari perhitungan laba rugi tadi memperoleh laba 1.796.000. Jadi menambah laba. Kemudian ada prive 1.750.000. Dari mana prive? Dari kolom neraca saldo setelah penyesuaian bisa, ini 1.750.000, atau kalian lihat dari neraca 1.750.000. Prive adalah sifatnya mengurangi modal. Sudah ada dua data, laba dan prive. Jadi modal awal ditambah laba dikurangi prive, ketemunya adalah 11.296.000. Ini modal akhir. Bagaimana kalau rugi? Kalau rugi semuanya mengurangi. Jadi modal awal dikurangi rugi dikurangi prive, ketemunya modal akhir. Saya ulangi, kalau laba menambah, kalau rugi mengurangi modal. Jadi dalam kasus salon laras ini adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Karena lebih besar labanya, maka angka ini adalah menambah modal awalnya. Sehingga modal akhir bertambah menjadi 11.296.000. Ya, itu untuk laporan perubahan modal. Kemudian laporan keuangan yang ketiga yaitu neraca. Neraca ada dua bentuk, yaitu neraca bentuk skontro atau sebelah menyebelah, dan neraca bentuk stafel atau bentuk laporan atau atas bawah. Seperti kita ketahui bahwa neraca ini merupakan laporan yang memuat data keuangan perusahaan atau kondisi keuangan perusahaan. Di dalam neraca terdapat akun harta, utang, dan modal. Harta atau aktiva, utang dan modal disebut juga pasiva. Aktiva di sebelah kiri, pasiva di sebelah kanan. Ini yang disebut skontro, sebelah menyebelah. Sebelah kiri untuk aktiva, sebelah kanan untuk pasiva. Aktiva terdiri dari akun-akun harta, baik harta lancar maupun harta tetap. Ya. Harta kalau di dalam akuntansi kodenya adalah kode akunnya diawali dengan angka 1. Ya, diawali dengan angka 1. Sementara utang diawali dengan angka 2, modal diawali dengan angka 3. Kita mulai dari yang pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar diantaranya adalah kas, kemudian piutang, perlengkapan, sewa di badi muka atau beban yang di badi muka, kemudian ada persediaan, kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima. Ini aktiva lancar. Datanya dari mana? Datanya dari neraca lajur ini. Bisa dari neraca saldo setelah penyesuaian, bisa juga dari kolom neraca. Ya, ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, sewa kantor dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, piutang pendapatan. Ada juga ini cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang adalah merupakan salah satu akun kontra. Akun kontra yaitu akun yang dilaporkan di dalam neraca mengurangi akun utama. Di antaranya adalah akun cadangan kerugian piutang dan akun akumulasi penyusutan. Di dalam neraca ini mengurangi. Contoh, cadangan kerugian piutang ini akan mengurangi akun utamanya yaitu piutang, sehingga akun piutang
tinggal 2.746.000. Dari mana? Dari piutang usaha dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Ini mengurangi, sifatnya mengurangi. Sama halnya dengan akumulasi penyusutan. Terdapat akun peralatan salon 4.750.000, ada akun akumulasi sehingga akun peralatan salonnya tinggal 3 juta. Kenapa? Karena dikurangi akumulasinya. Dan pencatatan akun kontrak ini dicatat di bawah akun yang utama supaya mudah menguranginya, ya, di bawah akun yang utama. Nah, aktiva lancar sudah kita ketahui datanya tadi, sehingga jumlah aktiva lancar 11.096.000. Jumlah aktiva tetap adalah 3 juta. Ya. Jumlah aktiva tetap 3 juta. Sehingga total aktiva 14.096.000 diperoleh dari jumlah aktiva lancar ditambah dengan jumlah aktiva tetap. Untuk yang sebelah kanan pasifa, ini terdiri dari utang dan modal. Utang apa saja? Ada utang usaha, utang gaji, utang bunga. Diperoleh dari mana datanya? Datanya diperoleh dari neraca. Ini utang usaha, utang gaji, utang bunga. Bisa di kolom neraca, bisa di kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini sehingga jumlah utang adalah 2.800.000 jumlah utang. Sementara jumlah modal adalah 11.296.000. Dari mana? Jumlah modal ini adalah jumlah modal akhir diperoleh dari laporan perubahan modal ini, 11.296.000. Baik, saya ulangi, jumlah modal yang dicantumkan di neraca adalah modal akhir, hasil dari perhitungan laporan perubahan modal. Ini tidak lagi modal awal. Kalau di neraca 11.250, ya ini namanya modal awal. Tapi di neraca, di neraca lajur tadi ini 250, tapi di neraca laporan keuangan modalnya menggunakan modal akhir, hasil perhitungan laporan perubahan modal ini 11.296. Sehingga jumlah pasifa adalah 14.096.000. Dari mana? Diperoleh dari jumlah utang ditambah dengan jumlah modal. Di dalam neraca jumlah aktiva dan jumlah pasifa harus seimbang, harus sama. Kanan dan kiri harus sama. Ini adalah neraca bentuk skontro. Sementara neraca bentuk stafel ini perbedaannya hanya letaknya saja. Kalau tadi skontro itu sebelah menyebelah, aktiva di sebelah kiri, pasifa di sebelah kanan. Kalau neraca bentuk stafel, pasifa diletakkan di bawah. Kita lihat, ini aktiva di atas, kelompok aktiva di atas, dan kelompok pasifa ada di bawah. Hasilnya sama, baik bentuk skontro maupun bentuk stafel, hasilnya harus sama antara aktiva dan pasifa. Hanya bedanya letaknya saja. Kalau skontro kanan dan kiri atau sebelah menyebelah, stafel adalah atas dan bawah. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan setelah ini anak-anak mengerjakan latihan soal khusus untuk yang menyusun neraca, ya, khusus menyusun neraca. Laporan perubahan modalnya kemarin sudah dibuat, sudah memperoleh hasil, laba rugi juga sudah dibuat, ya, sehingga kalian tinggal meneruskan, yaitu membuat neraca. Terima kasih, itu yang perlu saya sampaikan. Selamat berlatih, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.